Halo Sobat Girve semuanya, kita kembali lagi nih dalam podcast Berani Berinvestasi. Kali ini bersama saya Andrian yang akan menemani teman-teman di episode kali ini. Tentunya saya nggak sendirian nih, sudah bersama partner rekan saya sekaligus akan menjadi narasumber kita untuk podcast hari ini. Sudah ada Wisnu. Halo Mas Wisnu. Halo Andri. Apa kabar Wis? Kabar baik. Sehat ya? Marketnya lagi naik nih, jadi agak happy ya. Vibe-nya ya. Dan karena udah ada Wisnu di sini, pasti topiknya akan ngomongin soal ekonomi. Kita akan update ya, karena ada beberapa poin-poin update tentang ekonomi yang menarik nih dalam beberapa bulan terakhir ya. Bahkan yang baru aja kemarin sore gitu ya, ada terkait dengan suku bunga, kita akan bahas juga tentunya. Jadi teman-teman pastikan simak sampai akhir ya. Oke, for the first mungkin kita akan ngebahas PDB kali ya. Karena ini kan cukup lumayan viral juga lah, banyak diomongin juga nih soal angka PDB yang kenyataannya adalah PDB kita ini mengalami pelemahan angkanya. Ya. Dari sebelumnya itu di 5,02%, namun pada Q1 tahun ini itu ada di 4,87%, di bawah 5 nih, Wis. Nah, menurut Wis sendiri, apakah ini menjadi bad signal lah untuk ekonomi kita ke depannya, dan atau udah diperkirakan sebelumnya kalau memang ekonomi kita di first Q ini bakal jelek gitu? Oke, jadi memang salah satu hal yang membuat pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 1 kemarin agak turun adalah karena faktor konsumsi yang menurut saya belum optimal. Jadi konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 kemarin memang agak menurun. Ini meskipun ada kondisi Ramadan dan juga Idul Fitri ya, dan juga pada waktu itu ada panen. Jadi harapan saya sebenarnya pada waktu itu adalah konsumsinya akan cukup baik. Cuma ternyata kondisinya berkebalikan karena konsumsinya agak turun. Selain itu belanja pemerintah juga agak rendah. Ini terkait dengan faktor tahun lalu itu ada pemilu. Jadi ada high base tahun lalu, dan juga di awal tahun ini ada realokasi anggaran untuk efisiensi. Jadi hal itu yang membuat belanja pemerintahnya juga belum optimal. Hal lain yang juga mendorong pertumbuhannya ke bawah adalah karena investasi yang agak rendah. Nah, hal-hal ini yang saya pikir ke depannya perlu kebijakan stimulus dari pemerintah. Jadi mungkin terkait dengan kemarin Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga 25 basis point, itu hal yang positif menurut saya. Kedepannya yang saya masih tunggu adalah nanti percepatan anggaran pemerintah. Oke. Jadi diharapkan ada stimulus-stimulus baru ya untuk nanti kedepannya ekonomi kita bisa kembali growth lagi ya. Harapannya. Oke, kita lanjut ke next pembahasan. Ini juga cukup menarik ya, menjadi hot topic juga terkait dengan kebijakan tarif nih antara US dan China ya. So far kan eskalasinya ini sudah mulai agak mereda nih. Pasca memang kesepakatan terbaru antara US dan China sama-sama sepakat untuk menurunkan tarif gitu selama 90 hari ke depan. Yang di awalnya kan kita tahu ya, kebijakan tarif ini sempat menghebohkan banyak negara gitu ya. Jadi kadang-kadang akan menimbulkan perlambatan ekonomi gitu ya. Nah, dengan adanya kesepakatan tersebut, impact buat perekonomian kita so far seperti apa, Wis? Apakah ini bisa jadi angin segar nih sementara agar kepanikan ini bisa lebih teredam lagi gitu? Gimana, Wis? Oke, jadi memang faktor perang dagang ini menjadi faktor risiko juga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebenarnya faktor untuk ekonomi global juga ya. Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32%. Nah, ini yang mungkin akan jadi semacam hambatan untuk ekspor ke depannya. Tapi dengan adanya beberapa trade deals antara Amerika dan pertama kali kemarin sama Inggris ya, habis itu ada deal juga dengan Cina. Ini yang kami harapkan akan jadi semacam angin segar untuk sementara, karena ada semacam durasi untuk trade deal-nya tadi sepanjang 90 hari ya. Jadi sampai nanti bulan Juli atau Agustus kelihatannya anginnya masih akan baik. Hasil akhirnya akan bergantung dengan negosiasi. Nah, Indonesia sekarang sedang negosiasi juga dengan Amerika. Pemerintah sudah mengirimkan tim untuk bernegosiasi dengan Scott Bessent, dengan Presiden Trump juga. Ini yang harapannya akan membuat tarif Indonesia tadi yang awal 32% akan lebih rendah. Nah, perhitungan kami menunjukkan bahwa setiap 10% tarif tadi berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga 0,1 percentage point. Jadi misalnya nanti tarif akhirnya adalah 10%, mudah-mudahan efek dari pertumbuhan ekonominya akan berkurang ke 0,1 percentage point. Sayangnya memang kelihatannya tarifnya tidak bisa 0% ya untuk sementara waktu. Jadi tetap akan jadi faktor pengurang untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi harapannya akan lebih kecil dibandingkan ekspektasi awal.
Oke, tentunya kita berharap at the end semuanya baik ya, baik untuk kita juga bisa untuk US ya. Jadi sama-sama adil lah gitu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonominya, perusahaannya makin cuan, nanti EPS-nya juga makin tinggi, harga sahamnya juga naik kan mudah-mudahan ya. Dan pasti teman-teman juga pasti akan cuan portofolio gitu ya. Oke, nextnya kita akan bahas juga ini menarik wis. Ini banyak juga dibahas di sosial media terkait dengan angka layoff nih. Wis ya, dimana kayaknya masih cukup tinggi ya. Oke, kita dengar kabar-kabar terbaru, ini agak sedikit sedih sebenarnya ya, angka layoff yang terus mulai peningkatan. Per Februari aja itu di 2025 ya, itu sudah sampai 7,2 juta orang gitu ya. Ini bertambah 83.000 dibanding dari tahun sebelumnya gitu ya, secara year on year gitu ya. Nah, menurut Wisnu gimana nih? Kalau misalnya angka ini terus bertambah, ini apakah menjadi hal yang negatif buat kita? Oke, mungkin pertama kali angka pengangguran di Indonesia sebenarnya secara proporsi totalnya itu cenderung menurun. Tapi memang dalam beberapa tahun terakhir ada fenomena di mana PHK itu meningkat. Yang menurut saya ini bisa jadi risiko. Jadi awalnya tingkat penganggurannya sudah menurun, tapi kalau tingkat PHK-nya meningkat, ini bisa bikin arahnya berbalik jadi meningkatkan tingkat penganggurannya. Jadi memang tingkat PHK yang meningkat ini akan berpengaruh kepada pastinya daya beli konsumen ya. Daya beli konsumen yang ujung-ujungnya berpengaruh pada konsumsi dan ya akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi juga. Ini mungkin balik lagi ke poin tadi yang pertanyaan pertama ya, saya sempat bilang bahwa konsumsi rumah tangga masih belum optimal. Salah satu faktornya memang adalah karena tingkat PHK yang belakangan ini agak meningkat. Ini kalau saya coba untuk observasi, memang ada risiko juga dari perang dagang karena Indonesia itu banyak sekali ekspor produk-produk yang sifatnya padat karya ke Amerika Serikat seperti tekstil dan juga sepatu. Sementara di sisi lain dari sisi impor kita juga ada kompetisi dengan produk-produk dari Cina ya. Nah ini yang saya pikir mungkin akan jadi risiko untuk peningkatan dari PHK ke depannya, dan saya harapkan dari pemerintah sebenarnya sudah ada pembentukan Satgas PHK ya, yang saya harapkan itu nanti akan bisa membantu untuk mengurangi tekanan PHK lah. Oke, jadi yang sedikit concern mungkin worry nanti pengaruh ke konsumsi gitu ya. Dan kalau itu semakin parah, semakin worse, ya balik lagi ke pertumbuhan ekonomi kita lebih akan terkontraksi kembali gitu. Ya, hopefully ada solusi cepatnya gitu ya, sehingga angka ini tidak semakin melonjak gitu ya. Oke, kita lanjut wis. Ini masih agak relate sebenarnya, ini sebenarnya relate semua topik-topik kita, tapi ini kita mengarah ke eksternal dulu ya. Kali kita ngomong suku bunga, tapi kita bahas dari The Fed dulu nih. Nah, untuk tahun ini kira-kira The Fed itu di saat kondisi sangat dinamis sekali saat ini gitu ya. The Fed ini ada perkiraan nggak sih bakal melakukan pemangkasan suku bunga acuan, dan apa sih faktor-faktor yang diperhatikan oleh The Fed gitu loh untuk mereka memangkas suku bunga acuan? Mandatnya The Fed sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah stabilitas harga dan yang kedua adalah full employment. Jadi yang kita perlu perhatikan di Amerika Serikat itu adalah yang pertama mungkin dari tingkat penyerapan tenaga kerjanya, pertumbuhan ekonominya seperti apa, dan yang kedua terkait dengan inflasi. Nah, kami melihat bahwa saat ini sebenarnya The Fed masih dalam posisi wait and see ya, dalam arti efek dari perang dagangnya ini masih berlanjut. Kita masih nunggu nih sampai bulan Juli Agustus ketika nanti tarif resiprokalnya itu sudah benar-benar ditentukan setelah negosiasi ya. Nah, sementara menunggu periode itu kelihatannya The Fed masih nimbang-nimbang nih apakah efek dari inflasi karena tarif dagang itu akan permanen atau tidak. Jadi kelihatannya kami pikir untuk penurunan suku bunga masih mungkin. Kami masih mengasumsikan ada 2 kali penurunan suku bunga di Amerika Serikat dari sekarang 4,5% menjadi 4% di akhir 2025. Tapi memang timingnya mungkin akan cenderung di belakang 2025, terutama setelah ada kepastian tentang perang dagang di bulan Juli dan Agustus. Oke, jadi agak sedikit mundur lagi nih. Nah, tadinya kita perkirakan mungkin kita sama tahu ada yang bilang April, terus kemudian Juni gitu ya, mulai Juni, Juli semakin mundur lagi ya. Jadi itu 2 kali ya, hopefully ya. 2 kali. Tapi itu masih bisa berubah lagi kayaknya nih Mas ya. Kondisinya sangat dinamis. Betul. Jadi memang namanya prediksi ya.
nggak ada yang bisa betul. memastikan 100% benar, tapi baseline saya adalah, dan juga tim, ini sebenarnya view dari tim kami di Malaysia juga, adalah bahwa Fed masih akan turunin suku bunga, tapi memang timingnya akan mundur. Agak sedikit lebih mundur ya. Oke. Ya, masih seputar yang suku bunga, kita akan ngebahas ini yang baru aja kemarin itu udah diresmikan gitu ya, udah di-announce ya oleh Gubernur BI terkait dengan suku bunga kita 25 basis point ya turun ya Wis ya. Yeah. Ini mungkin satu hal yang dinantikan juga oleh banyak orang karena pasti akan menambah hal-hal yang lebih positif untuk market kita gitu, nambah angin positif lah. Menurut Wisnu, so far gimana peluang kedepannya? Apakah BI ini masih bisa memangkas suku bunga acuan lagi, atau ini mungkin yang pertambahan terakhir untuk tahun ini? Oke, saya pikir BI masih ada ruang untuk turunin suku bunga. Ekspektasi kami di akhir tahun 2025 suku bunga BI akan turun dari sekarang 5,5% menjadi 5%. Dan kalau kita lihat sebenarnya faktor ekonominya juga mendukung ya. Rupiah belakangan sudah mulai menguat, per hari ini sudah di bawah 16.300. Lalu yang kedua, inflasi saya pikir juga masih akan terkendali dalam rentang targetnya Bank Indonesia. Dan yang ketiga, seperti yang tadi kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, ada kecenderungan bahwa pertumbuhan ekonomi relatif mengarah ke bawah, jadi ada keperluan juga dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi saya pikir kedepannya suku bunga penurunannya masih akan berlanjut, dan juga saya harapkan ada relaksasi likuiditas lagi, karena kemarin selain suku bunganya turun, juga Bank Indonesia mengumumkan ada relaksasi likuiditas ya, yang menurut saya ini akan sebenarnya baik untuk menjaga likuiditas domestiknya tetap oke untuk mendorong pertumbuhan kredit. Jadi ya kita masih tunggu nih sampai akhir tahun, tapi harapan saya akan turun ke 5% di akhir tahun 2025. Oke, jadi masih ada ruang lah ya. Hopefully BI bisa melakukan masuk ke bunga acuan lagi. Yes. Oke, thank you Mas Wisnu udah nemenin podcast kali ini. Kita udah bahas beberapa poin-poin menarik yang cukup ramai juga diperbincangkan belakangan ini ya, dari mulai domestik maupun dari eksternal tadi. Semoga episode ini menjadi insight buat teman-teman semuanya. Tapi sekali lagi disclaimer on, dan kami mohon maaf ada kekurangan dari episode kali ini ya. See you next time di episode berikutnya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Kalau nggak sekarang, ya kapan lagi? Thank you semuanya. Sampai jumpa. Thank you.